Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya akan membalas pertanyaan lewat WA dari Pak Subeno di Yogyakarta. Beno itu setahu saya banjir kalau di bahasa Jawa ya. Beno itu banjir. Subeno berarti lahirnya saat banjir ya. Dari Yogyakarta. Pak Subeno, saya juga dari Jogja Pak, tapi saya Jogjanya Kemeringet Pak, Jogja Kulon Progo Pak, yang sekarang ada bandara New Jogja International Airport itu NYIA, saya 2 km dari bandara itu Pak. Dulu yang sekarang jadi bandara itu tempat saya dulu main cari ikan Pak, cari belut Pak, waktu saya kecil di situ. Saya hanya sampai SMA saja. Setelah itu wis aku dadi wong kota Pak, neng Jakarta Pak. Ya Pak Subeno, saya akan menjawab permintaan Anda karena Anda ini kan katanya sudah, Pak ini kan sudah menjelang Natal, tolong dibahas tentang Yesaya 9 ayat 5 ya. Yesaya 9 ayat 5. Saudara-saudara, ayat Alkitab Yesaya ayat 9 ayat 5 ini paling tepat kalau bicara Natal. Sebab ketika bicara Natal, Alkitab Perjanjian Baru belum terbit gitu. Jadi janganlah Anda itu memakai Yohanes 1 ayat 14, Allah firman menjadi manusia. Waktu Yesus lahir itu Alkitab Perjanjian Baru belum terbit ya toh. Pasti Yesus tidak memakai ayat-ayat itu. Jadi kita mesti smart ya. Ya Pak Subeno ya, betul Pak, Bapak meminta ini betul. Inilah ayat yang sangat cocok untuk berita Natal. Yesaya 9 ayat 5, tapi jangan lupa plus Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Mari kita baca ya. Yesaya 9 ayat 5, seorang anak ya telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Pak, kok ada kata telah, Pak? Kalau ada kata telah lalu ada pendeta yang blunder yaitu pendeta yang entah dapat roh dari mana, yang jelas bukan Roh Kudus, udah pasti roh iblis, mengatakan ini untuk Raja Hizkia katanya. Udah pasti itu dari roh iblis lah ya. Sudah jelas judul perikopnya kelahiran Raja Damai kok ya. Makanya kalau membaca Alkitab dibaca dulu perikopnya kelahiran Raja Damai, lalu nanti dilihat isinya ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekarang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Raja Damai, terus Allah perkasa itu gelar untuk siapa? Gelar untuk putra yang telah lahir ya. Makanya harus link ke Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Tuhan huruf besar semua dibentuk ya. Satu kali dibentuk doang, yaitu sebagai juru selamat di ayat 11. Ya, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya bahwa Yesus yang manusia itu, putra yang lahir itu menyandang gelar sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, sebagai itu ya. Ya, sebagai itu ya. Nah, Pak Beno, jadi selain menyandang gelar itu, Yesus juga menyandang banyak gelar. Yesus manusia menyandang banyak gelar, yaitu Immanuel di dalam Matius pasal 1 tentang kelahiran Yesus. Silakan dibaca ya. Nah, maka namanya akan disebut Immanuel. Kemudian anak Allah ya, anak Allah di dalam Lukas 1 ayat 35. Kemudian akan disebut juga anak tunggal Allah yaitu atau anaknya yang tunggal Yohanes 13 ayat 16. Juga anak manusia, Yesus sering ngomong Yesus adalah anak manusia, Matius 16 ayat 27. Bapak Ibu Saudara, di antara gelar-gelar itu ada yang sudah jatuh tempo, ada yang belum. Yang sudah jatuh tempo apa? Immanuel itu sudah jatuh tempo. Kemudian anak Allah itu sudah jatuh tempo. Kemudian anak tunggal ya, anaknya yang tunggal sudah jatuh tempo, terus anak manusia sudah jatuh tempo. Nah, yang belum jatuh tempo mana? Perhatikan Pak Subeno, ada yang sudah jatuh tempo, ada yang belum ya. Yang belum jatuh tempo itu Kristus,
Tuhan belum jatuh tempo, kemudian Kristus belum jatuh tempo, Juru Selamat belum jatuh tempo, Bapa yang kekal belum jatuh tempo, Penasihat ajaib belum jatuh tempo, Allah yang perkasa belum jatuh tempo, kemudian Raja Damai belum jatuh tempo. Ya, jangan Anda pukul rata. Mana bisa Yesus yang manusia kok sudah bergelar Allah yang perkasa, ya? Belum, nanti, ya. Jadi jangan maksa ya Pak Subeno ya. Ketika Yesus manusia Anda paksa banget. Yesus itu Allah sebab bergelar Allah yang perkasa. Waktu Yesus manusia ya manusia, Pak. Ya. Jangan dipaksa-paksa dia Tuhan, dia Allah. Giliran Yesus benar-benar jadi Allah, Anda tolak, ini kan aneh ya toh. Betul nggak Pak Subeno? Ya. Waktu Yesus jadi manusia Anda paksa betul itu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Giliran Yesus jadi Allah beneran di surga, naik ke surga malah Anda tolak loh. Ya. Oke, jadi saya akan membahas Pak. Jadi kapan Pak jatuh temponya gelar penasihat ajaib? Tentu saja setelah Yesus naik ke surga. Penasihat ajaib itu misalnya Efesus 1 ayat 17. Penasihat ajaib itu yang memberi roh hikmat dan itu ya, dan wahyu. Demikian pula penasihat ajaib ya pokoknya yang memberi menuntun kita kepada jalan kebenaran lah itu ya. Roh Kudus itulah penasihat ajaib. Kapan Yesus jadi Roh Kudus? Kapan Yesus jadi Roh Kudus? Yaitu ketika Yesus sudah naik ke surga. Di dalam Wahyu 3 ayat 6 itu Yesus berkata, aku roh, yaitu roh yang berbicara kepada jemaat-jemaat, malah sampai 7 kali. Jadi penasihat ajaib kapan validnya, kapan jatuh tempo? Ketika Yesus sudah naik ke surga. Linknya kemana Pak? Wahyu 3 ayat 6 dan banyak lagi juga, dan Efesus 1 ayat 17. Bagaimana dengan Allah yang perkasa Pak? Allah yang perkasa setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata Wahyu 1 ayat 8. Aku maha kuasa kan Allah perkasa. Bapa yang kekal apa Pak? Bapa yang kekal itu disebut Alfa Omega. Yesus 5 kali mengatakan Alfa Omega. Salah satunya Wahyu 1 ayat 8. Terus ada juga Wahyu 21 ayat 6 ya. Kemudian Raja Damai itu kapan Pak? Raja Damai jatuh temponya ketika Wahyu 20 ayat 4 sebagai Raja di kerajaan 1000 tahun. Maupun di Zakaria 14 ayat 9 ya. Terus Juru Selamat di mana Pak? Juru Selamat itu di dalam 1 Timotius 2 ayat 3. Allah Juru Selamat. Yesus jadi Juru Selamat setelah dia jadi Allah. Nggak bisa kalau Anda mengklaim Yesus Juru Selamatku, tapi Yesusnya tidak Allah, yaitu namanya Anda menipu diri sendiri. Kudus di mana Pak? Kudus ya. Kudus itu Wahyu 3 ya. Yang kudus yang benar itu Wahyu 3 ayat berapa ya? Ayat tunggu ya, yang kudus yang benar. Ayat 8 atau ayat 7 gitu ya. Yesus adalah yang kudus yang benar ya. Kemudian Kristus dan Tuhan Pak, yaitu Kisah 2 ayat 36 ya. Jadi clear ya Pak Subeno. Jangan Bapak itu membuat pengajaran-pengajaran atau meyakini pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Bahwa gelar-gelar Yesus itu ada yang sudah jatuh tempo, ada yang belum. Kalau hari ini sudah jatuh tempo semua Pak. Karena Yesus sudah naik ke surga, jadi Bapa yang kekal, Allah perkasa, Raja Damai, penasihat ajaib, Kristus, Tuhan, Juru Selamat itu sudah jatuh tempo semua. Karena Yesus sudah naik ke surga. Ya? Clear sampai sini? Ya, ya Pak Subeno ya. Jadi Yesaya 9 ayat 5 ini berbicara tentang Yesus manusia yang lahir. Jangan dengerin Pak lah yang mengatakan itu Raja Hizkia dan lain sebagainya. Lah pendeta pamer mampet ya, tahu udah jelas di situ Raja Damai. Hizkia mana ada disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal ya. Itu cuman pengajaran ngawur ya. Pak pendeta, kalau Anda tidak paham sekolah di saya ke Pak ya. Jangan malu Pak, sudah ada ratusan pendeta yang sekolah di saya. Kalau Anda malu, beli saja paketnya. Beli paketnya ya, tertulis ada videonya ya. Lalu sudah nanti berikut buku-bukunya ya. Udah itu satu program satu paket sudah Bapak pelajari sendiri ya Pak Pendeta. Jadi jangan Anda membuat pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Dosa loh Pak. Dosamu sudah bertumpuk-tumpuk, sadar nggak sih Pak?
Ya, pengajaranmu kemarin-kemarin itu pun sudah dosa luar biasa. Allah itu kesatuan Tritunggal. Itu sudah dosa, sekarang tiap hari kamu tambahin. Ya, mentang-mentang mau Natal itu yang lahir itu Hizkia katanya nubuatan. Dosamu udah tumpuk-tumpuk, Pak. Ya. Ya, kalau nggak paham, belajar sini sama pendeta HTD ya. Baik, Pak Subeno, saya sudah menjawab, Pak ya. Kalau pas dengar saya ke daerah Jogja ya Bapak mau ketemu boleh ya, mau dibaptis terutama kalau mau. Tapi Bapak kalau mau baptis di Jogja ada cabang-cabang kami Pak. Baptis saja Pak di sana Pak, di Klaten Pak ya. Nanti hubungi kami, nanti tak kasih tahu cabang kami di Klaten itu bisa membaptis di Jolotundo itu Pak. Enak Pak, kolam renangnya kolam renang alami Pak. Ya dari umbul, dari tok, dari mata air ya, bukan nggak perlu kaporit Pak, itu kan airnya mengalir terus, jadi fresh terus. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, ada program berbahasa Indonesia terus berlangsung ya, program bahasa Indonesia terus berlangsung, dan ada juga program yang bahasa Inggris ya. Silahkan ikuti, daftar ke nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandia dari BS. Haleluya, amin.